Ternyata masih ada trailer MCU yang belum sempat saya bahas dan belum sempat saya breakdown ya. Dan itu adalah trailer Thunderbolts. Bahkan ada trailer terbaru yang bertajuk Absolute Cinema. Ya udah, di kesempatan kali ini saya akan membantu kalian untuk membicarakan atau membahas tentang trailer Thunderbolts yang bakal tayang pada bulan Mei tahun 2025 nanti. So, universe, let's talk about it. Trailer Thunderbolts yang satu ini dirilis di ajang Super Bowl kemarin, menampilkan sejumlah adegan terbaru yang tidak ditampilkan di trailer sebelumnya dan cukup menarik untuk kita bahas. Let's talk facts. The Avengers are not coming. Who will keep the American people safe? Jadi trailer ini dibuka dengan pemandangan kota Manhattan, tapi kita melihatnya dari sudut pandang Jersey City. Nah, kota Jersey ini adalah tempat tinggalnya Kamala Khan. Saya juga nggak tahu apakah ini ada kaitannya atau tidak, tapi yang jelas film ini akan dirilis pada saat season pertama Daredevil Born Again sudah selesai. Yang menariknya, dalam serial Daredevil Born Again, kita akan melihat penampilan dari Yusuf Khan, yaitu bapaknya Kamala Khan. Maka mungkin saja efek dari entitas The Void bakalan memberikan dampak juga kepada Hell's Kitchen atau mungkin kepada Jersey City. Di tengah-tengah shot ini kelihatan jelas di mana Avengers Tower dulu berdiri, tapi sekarang lagi direnovasi. Dan tentu saja ini adalah kerjaannya Valentina Allegra de Fontaine, dan organisasi yang bernama OXE yang pernah kita bahas di trailer breakdown sebelumnya, yang kemungkinan besar sedang membangun The Watch Tower. Di komik ini merupakan markasnya Sentry. Nah, berbicara tentang Sentry, dia ini dulunya adalah bagian dari proyek Super Soldier kayak Captain America, tapi dia mendapatkan versi serum yang 1000 kali lebih kuat. Hasilnya, dia menjadi Superman-nya Marvel. Tapi mentalnya tidak stabil dan kadang-kadang dia brutal. Mungkin saja ini merupakan sebuah pengembangan dari serum yang pernah digunakan oleh Nick Fury untuk menciptakan Super Skrull yang kemudian menghasilkan Gaia dengan kekuatan superpowernya. Bisa saja informasi yang dimiliki oleh Nick Fury bocor, kemudian menjadi eksperimen pemerintah dalam rangka menciptakan sosok The Sentry. Di film ini, Valentina Allegra de Fontaine adalah direktur CIA dan kita melihat dia sedang berbicara di depan Kongres kalau Avengers sudah tidak ada, sambil bertanya siapa yang bakal ngejaga Amerika. Nah, kita tahu dari Captain America Brave New World, Presiden Thaddeus Ross ingin Sam Wilson membentuk Avengers lagi, sampai akhirnya Presiden Thaddeus Ross mundur dan menyerahkan diri, sementara Sam Wilson pada akhirnya membentuk Avengers-nya sendiri dengan merekrut Joaquin Torres sebagai anggota pertamanya. Jadi kemungkinan besar di film ini ada dua Avengers. Yang satu adalah versi Avengers yang tidak diketahui oleh pemerintah yang dibentuk oleh Sam Wilson, dan yang satunya lagi adalah Thunderbolts yang dikumpulkan dan dibentuk oleh Valentina Allegra de Fontaine. Sementara itu, dari sudut pandangnya masyarakat di MCU, Avengers sudah bubar sejak Sokovia Accords. Meskipun mereka sempat balik lagi, reuni dan bersatu kembali dalam Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Tapi sebenarnya itu lebih kepada inisiatif mereka sendiri, bukan karena diperintah oleh pemerintah. Maka sekarang yang tersisa cuman beberapa superhero yang statusnya tidak jelas. Maka Val bisa aja punya dua skenario. Yang pertama, mengumpulkan tim Avengers yang baru, atau yang kedua, memakai Sentry untuk menggantikan Avengers, alias bikin satu orang yang kekuatannya selevel sama tim Avengers gabungan. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah mungkin Val memerintahkan Thunderbolts untuk pergi menjemput Bob alias Sentry agar dia bisa dikendalikan? Atau jangan-jangan Val malah mengirim mereka ke misi bunuh diri untuk menghabisi semua calon Avengers ini agar Sentry tidak punya lagi saingan? Kita kembali ke pertemuan di Kongres. Yang menarik adalah Bucky alias James Buchanan Barnes kelihatan sedang melihat kesaksian Val dan dia memakai pin anggota Kongres, yang artinya Bucky sekarang sudah menjadi anggota DPR Amerika. Memang seperti yang kita tahu dalam film Captain America Brave New World, dia datang untuk menemui Sam Wilson dan memberitahu kalau dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi anggota Kongres. Dan sepertinya dalam film ini, Bucky Barnes berhasil memenangkan pemilihan tersebut dan menjadi anggota Kongres. Meskipun dia punya reputasi yang buruk sebagai pembunuh internasional yang pernah menjadi buronan. Sementara itu, tiba-tiba ada kegelapan yang menyebar di atas kota New York. Terus kita melihat sosok yang kelihatannya itu adalah Sentry dari belakang. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyerang warga sipil dan bikin mereka semua berubah menjadi bayangan yang kesedot ke tanah. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Ini mungkin saja efek dari Void, entitas jahat yang hidup dalam kepalanya Bob Reynolds alias Sentry. Void ini kayak sisi gelap yang bisa ngambil alih tubuhnya
dan ngebantai orang-orang pakai kekuatan supernatural. Mungkin saja dia bukan hanya sekedar untuk membunuh orang, tapi juga semacam menghapus mereka dari realitas, atau bahkan mungkin melempar mereka ke dimensi lain, yang mungkin ini akan mengarah ke The Void, yang sama seperti yang dipakai sama TVA untuk membuang timeline yang dihapus, seperti yang pernah diperlihatkan dalam serial Loki maupun di Deadpool and Wolverine. Nah, sudah banyak desas-desus dan teori yang mengatakan bahwa The Void nantinya akan punya peran penting dalam film Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, di mana rumornya Dr. Doom yang diperankan sama Robert Downey Jr. bakal mengumpulkan semua pecahan realitas yang dibuang ke The Void untuk membentuk Battle World. There's some big threat out there, and you are gonna help me stop it. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. Lalu ada momen di mana Bucky melihat langsung The Void yang sedang menelan Manhattan dari jalanan. Kamera juga ngasih shot dari atas yang menunjukkan bagaimana bayangan gelap ini menyebar dengan ngecover gedung-gedung, blok demi blok. Nah, salah satu tower yang kena ada bentuk aneh di bagian ujungnya, mirip garpu. Bisa jadi ini adalah tampilan baru Avengers Tower yang sudah berubah menjadi The Watch Tower. Kemudian ada adegan di mana Bucky sudah berhasil mengikat Red Guardian, Ghost, John Walker, dan Yelena Belova, di mana sepertinya Bucky memaksa mereka untuk bergabung melawan sebuah ancaman besar. Mungkin saja Val sama Sentry. Nah, kemungkinan ini adalah kejadian setelah Bucky menangkap mereka pas lagi kabur di limonya Alexi. Kejadiannya mungkin pasca Bob Reynolds kabur dari kompleks militer di gurun. Tempat mereka ini kelihatan seperti semacam gudang senjata rahasia. Bisa jadi adalah salah satu tempat yang diketahui oleh Bucky ketika dia masih aktif sebagai Winter Soldier. Satu hal yang menarik di scene ini, Taskmaster tidak kelihatan bareng sama mereka. Jadi ada kemungkinan Antonia Dreykov bakal tumbang duluan pas awal film. Mungkin pas pertama kali mereka konfrontasi melawan Bob Reynolds. Apalagi MCU sekarang terkenal gampang banget matiin karakter, mulai dari Maria Hill sampai kepada Foggy Nelson yang baru-baru ini terjadi di Daredevil Born Again. Dan mungkin saja Antonia Dreykov adalah korban yang berikutnya. So none of us comply? So what, we all just punch and shoot? I can't think of a worse group of people trying to work together. Lalu kemudian kita beralih kepada satu momen di mana Yelena Belova melompat dari gedung yang kemungkinan besar itu adalah gedung Merdeka 118 di Kuala Lumpur, gedung tertinggi kedua di dunia setelah Burj Khalifa. Ini kemungkinan besar adalah bagian dari sekuens yang sama dengan adegan ketika dia berjalan dengan santai di jalanan kota Kuala Lumpur, di mana sebuah gedung meledak di salah satu lantainya. Lalu kita melihat Bucky sedang menghajar seorang tentara bersenjata, juga ada John Walker, Yelena Belova, dan Alexei Shostakov yang menghajar beberapa orang di sekitar mereka. Lokasinya seperti di lantai lobi Avengers Tower yang dulunya tempat Loki ditahan dan di mana Tesseract terpental. Dan sebelumnya di trailer ini juga ada adegan di mana Bucky dan Alexei menabrakkan mobil van-nya ke kaca lobi gedung ini. Jadi kemungkinan besar ini adalah lantai lobi Avengers Tower yang sekarang sudah menjadi The Watch Tower. Sementara itu, Val lagi ngobrol sama asistennya, yaitu Mel yang diperankan oleh Geraldine Viswanathan. Kemungkinan setelah mereka meninggalkan atau bahkan mungkin menuju ke sebuah acara yang terdapat begitu banyak Easter eggs dari Battle of New York. Lalu kemudian beralih ke dalam adegan di mana Yelena menembaki tamengnya John Walker tanpa sadar kalau itu adalah dia. Di belakang Yelena ada Bob Reynolds yang masih pakai baju rumah sakit dari fasilitas tempat mereka menemukannya. Kemudian kita melihat Yelena sedang berjalan ke arah fasilitas militer di atas formasi batu spiral di padang pasir. Ini mungkin tempat Bob Reynolds ditahan. Kemudian ada adegan Bucky yang sedang menembakkan senapan mesin di penthouse Avengers Tower. Lalu adegan di mana tim ini bertarung satu sama lain di fasilitas tempat mereka menemukan Bob Reynolds dengan Taskmaster menembaki panah eksplosif ke tamengnya John Walker, dan tameng itu cukup kuat untuk menahan ledakan. Nah, soal tamengnya John Walker ini sebenarnya menarik. Kita tahu tameng dari Captain America sekarang dipegang sama Sam Wilson, dan itu adalah tameng atau shield yang baru yang diserahkan oleh Steve Rogers tua, bukan yang dipakai oleh Steve Rogers ketika melawan Thanos di Avengers Endgame. Potongan shield yang asli hancur dan tidak diketahui nasibnya seperti apa, sampai ada kemungkinan kalau tameng atau shieldnya John Walker ini dibuat dari sisa-sisa tamengnya Steve Rogers yang hancur. Bisa saja proses pembuatan kembali itu membuat elemen vibraniumnya menjadi jauh lebih lemah dibandingkan dengan versi sebelumnya. Tapi itu hanya sekedar teori. Kemudian ada adegan ketika Yelena Belova ngobrol sama seorang ilmuwan di lab yang kemungkinan masih menjadi bagian dari misi mereka di Kuala Lumpur. Mungkin saja ada hubungannya dengan investigasi serum Super Soldier yang dipakai untuk mengubah Bob Reynolds menjadi Sentry. Karena proyek ini super rahasia, mungkin saja pembuatannya tidak dilakukan di Amerika, melainkan di negara lain yang bisa diajak untuk bekerja sama dengan pemerintah Amerika untuk menyembunyikannya. Lalu ada momen di mana Bucky mengatakan do something about it or live with it forever. Bisa jadi dia sedang ngomongin kesalahan masa lalunya yang terus
terus menghantuinya, yang kemudian menjadi pemicu perpecahan Avengers di Captain America Civil War. This could get messy. No shit. You thought you were gonna be some great saviors? You can't even save yourself. Di adegan lainnya, pukulan Bucky ditahan oleh seseorang yang tentu saja ini adalah Sentry. Dan bahkan kita bisa melihat kostum lengkapnya meskipun dari sudut pandang yang agak pelit. Vibranium di lengannya bergetar dan bergerak mirip seperti waktu Dora Milaje menonaktifkannya di The Falcon and the Winter Soldier. Dan akhirnya Sentry bukan cuma nahan pukulan Bucky, dia malah ngebetot lengan vibranium itu tanpa perlu trik khusus kayak yang dilakukan oleh Ayo untuk melepas lengannya. Terus dia melempar lengan tersebut ke arah Thunderbolts lainnya yang sudah terkapar. Lalu kemudian ada satu scene yang menunjukkan Sentry dalam mode Void di atas landasan helikopter Avengers Tower atau The Watchtower. Dari angle ini kelihatan ada tambahan konstruksi di atasnya untuk dijadiin Watchtower. Terus ada helikopter parkir di landasan, plus ada kaca jendela yang pecah. Kemungkinan besar adalah efek dari Red Guardian yang baru saja dilempar keluar. Awalnya saya mengira Sentry di sini cuma kena cahaya dari depan, makanya kelihatan kayak bayangan aja. Tapi ternyata memang begitu mode The Void-nya, full siluet hitam dan jujur aja kelihatan keren sih. That was really good. We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. God, thank you. Di tengah trailer ada momen ketika tim ini ngobrol serius dan saya rasa ini adalah kejadian di akhir film, kecuali kalau film ini benar-benar ngegantungin endingnya dengan cliffhanger yang suram untuk Universe 616. This has makings of team that can rise to glory. John Walker juga sempat baca artikel The Fall of a Hero yang di breakdown trailer sebelumnya. Ini merupakan momen di mana dirinya stres, apalagi kalau ada anak kecil nangis minta susu di sebelahnya dan itu adalah anaknya. Lalu Alexi ngomong kalau mereka adalah satu-satunya orang yang bisa saling melihat satu sama lain tanpa ngejudge kesalahan, sambil menyebutkan nama Thunderbolts. Tapi Bucky langsung menolak. Mungkin karena nama Thunderbolt sudah dipakai sama Red Hulk alias Thaddeus Ross. Nah, bagian yang satu ini menunjukkan view yang paling luas dari Avengers Tower yang sedang direnovasi. Ada dua crane yang panjang yang menambahkan bagian baru dari sisi kiri dan kanan yang bikin bentuk bangunannya akan menjadi beda total. Kemudian kita melihat tim ini kabur lewat gudang yang sebelumnya sudah dilalui oleh Yelena. Tiba-tiba ada ledakan, Ghost kemudian menahan pintu ledakan sementara yang lainnya meloncat masuk. Lalu ada Sentry dalam mode Void-nya yang bikin helikopter terjatuh dan menabrak crane, kemudian bikin bagian dari Watchtower itu ambruk. Lalu ada scene keren ketika Bucky menembakkan granat disk dari bawah, mirip seperti yang dia lakukan untuk ngancurin mobilnya Nick Fury dalam film Captain America Winter Soldier. Lalu ada John, Alexi, Eva, dan Yelena yang kerjasama untuk menahan reruntuhan. Mungkin sedang menolong masyarakat sipil yang terjebak dalam reruntuhan tersebut. Lalu ada scene epic Bucky pakai tangan vibraniumnya untuk menahan van yang menggelinding biar tidak menabrak dua orang tua. Tapi yang paling menarik sebenarnya adalah ketika Yelena masuk ke bayangan The Void. Apakah dia masuk sendirian atau mungkin anggota tim lainnya mengikuti dia untuk masuk ke dalam bayangan The Void itu? Ketika masuk ke The Void, mereka kemungkinan besar akan terjebak dalam memori tergelapnya dari masa lalu. Yelena akan terjebak dalam memorinya sebagai pembunuh di Red Room, dan kalau seluruh anggota Thunderbolts masuk ke sana, maka mereka juga akan mengalami hal yang sama. John Walker misalnya mungkin akan menghidupkan kembali momen ketika dia membantai salah satu Flag Smasher dengan menggunakan shield Captain America setelah kematian Lamar Hoskins dalam serial The Falcon and Winter Soldier, dan momen kelam lainnya untuk anggota Thunderbolts yang belum pernah diperlihatkan selama ini. Selain itu ada beberapa momen menarik dalam trailer terbaru yang menampilkan bagian dari perjalanan Yelena di dalam The Void. Salah satunya adalah ketika dia melihat versi dirinya sendiri di masa lalu di dalam kamar mandi, yang mana ini adalah versi yang jauh lebih muda dengan gaya rambutnya yang slick back sambil memegang botol vodka, sementara satu botol kosong lainnya tergeletak di lantai. Yelena di masa lalu ini terlihat kacau, dan sepertinya Yelena versi sekarang masuk ke dalam memori ini melalui transisi yang unik, yaitu jatuh ke dalam cermin, kemudian muncul di ruangan lain yang kemudian terungkap itu adalah kamar mandi tempat dia melihat versi dirinya dari masa lalu. This team can be the heroes on the Wheaties box with a little kitty toy.
Selain itu juga kita bisa melihat efek yang cukup unik ketika Yelena berada di sebuah lantai atau dinding di mana permukaan di belakangnya tampak melengkung dan mencoba untuk menangkapnya. Mirip seperti adegan dalam film The Frighteners. Tapi kenapa Yelena bisa mengalami semua ini? Di komik, Void ini adalah entitas kosmik gelap yang terikat kepada Bob Reynolds. Begitu Bob Reynolds mendapatkan serum Super Soldier dan menjadi Sentry, The Void kemudian mengendalikan dirinya. Di storyline Dark Avengers, ada petunjuk bahwa The Void ini bisa jadi merupakan malaikat kematian dalam perjanjian lama. Di komik, ketika Bob Reynolds sadar bahwa The Void adalah sisi gelap dari kekuatannya, dia bekerja sama dengan Reed Richards dan Doctor Strange untuk menghapus eksistensi Sentry dari ingatan semua orang di bumi. Dan saat itulah The Void akhirnya ikut lenyap. Sampai sekarang kita belum tahu pasti sumber kekuatan The Void, tapi kita tahu dia bisa membunuh dan menghidupkan kembali orang, serta bisa mengubah realitas dan melakukan perjalanan antar dimensi. Dia juga memiliki kemampuan untuk memanipulasi materi dan energi, menciptakan jubah hitam yang bisa menjebak korbannya. Tapi dalam film ini, Void tampaknya lebih dikaitkan dengan sisi gelap emosi seseorang, seakan-akan kegelapan di dalam jiwa seseorang bisa terhubung dengan kekuatan kosmik ini. Bisa jadi Bob ini mengalami eksperimen yang sangat menyakitkan, di mana versi serumnya jauh lebih menyiksa dibandingkan dengan versi serum yang diterima oleh Steve Rogers. Kalau Steve Rogers mendapatkan berkah kosmik yang membuatnya layak untuk mengangkat Mjolnir, maka mungkin trauma ekstrim yang dialami oleh Bob Reynolds justru mengutuk realitas di sekitarnya dan mengikat Void kepada dirinya, yang membuatnya menjadi entitas yang bisa menghantui siapapun yang terjebak dalam kegelapan itu. Masih dari trailer terbaru, ada satu scene baru di mana Bob Reynolds memecahkan gelas air dan di dalam situ ada Val juga. Kemudian ada juga scene baru di mana John Walker jatuh ke dalam sebuah lubang dan menghantam tanah, tapi kayaknya tamengnya menyerap impact-nya. Dia terjatuh melewati Yelena dan kemungkinan besar ada Eva Starr alias Ghost juga di situ. Soalnya di trailer sebelumnya kita melihat Eva Starr turun ke lubang ini sambil ngegesekin pisaunya di dinding. Salah satu scene menunjukkan Bob Reynolds duduk di lab dengan dua bayangan berdiri di sampingnya. Dari sudut pandang kamera, Bob sepertinya sedang dalam mode The Void dan bayangan orang-orang yang lagi panik tersebut sepertinya tersedot ke tanah. Lab ini juga kayaknya tempat yang sama di mana Yelena sebelumnya pernah berantem sama ilmuwan yang merebut sesuatu yang sepertinya terlihat sebagai tabung kecil atau vial. Di satu scene dia juga mengejek orang yang dia lakban mulutnya. Ada kemungkinan tabung kecil ini isinya adalah serum Super Soldier yang dikasih ke Bob sampai dia berubah menjadi Sentry. Lalu kemudian beralih ke adegan di mana tentara nembakin Bob Reynolds, terus kita dikasih karakter cards, tapi Taskmaster tidak mendapatkan tempat di sini. Jadi apakah ini kemungkinan besar Taskmaster memang akan mati di awal film? Ada satu adegan yang kocak juga ketika Bucky Barnes sedang memakan chili dog-nya di dapur, terus tumpah ke baju dan di lengan vibraniumnya. Kayaknya ini adalah baju yang dia pakai pas acara amal bareng sama Val. Kemudian yang paling absurd, ada orang pakai kostum ayam ngegas ke Bucky sambil bawa papan puter yang tulisannya Alfredo's Bail Bones. Waktu kena tinju vibraniumnya Bucky, orang ini pun terpental. Yang menarik justru backgroundnya yang gelap dan kayaknya ini adalah bagian dari The Void, tempat orang-orang yang disedot masuk ke dalamnya. Kemudian ada shot kaki Bob yang melayang di sebuah tempat jebakan maut. Kayaknya di sini pertama kalinya Thunderbolts menemui dia, dan kemudian satu detail kecil di mana kita bisa melihat logo Thunderbolts di trailer terbaru akhirnya sudah berubah. Fontnya lebih tebal dengan tanda bintang yang tadinya punya 6 titik sekarang tinggal 5. Tapi di trailer terbaru jadi 6 lagi sih. Marvel Studios juga di saat yang bersamaan mengeluarkan poster internasional baru yang pakai tanda bintang 6 titik, tapi di tiap titiknya merepresentasikan karakter dalam film ini termasuk Taskmaster. Di bagian titik yang mewakili Yelena kelihatan Bob lagi nyembul di situ dan melambai malu-malu. Terus di bagian bawah poster ada catatan kecil yang berbentuk asterisk dengan bertuliskan The Avengers are not available. Tapi ini semakin menguatkan kalau Thunderbolts cuma nama sementara dan nantinya mungkin saja akan berubah menjadi Avengers atau mungkin Dark Avengers di akhir film atau mungkin memakai nama lainnya. Kalian punya ide? Mereka kira-kira akan memakai nama apa selepas Thunderbolts ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih atas waktunya udah menonton konten yang satu ini. Kalau ada detail tambahan lain yang tidak kita bahas di video kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Universe, it's time for me to sign out. My name is Eka, stay safe and until next time.